Korea Selatan terguncang, darurat militer yang diberlakukan oleh Presiden Yoon Suk Yeol jadi penyebabnya. Lantas apa yang terjadi saat darurat militer berlangsung dan mengapa status darurat militer hanya sebatas seumur jagung? Kita bahas lebih dalam. Korea Selatan merupakan negara demokratis di Asia yang dekat dengan Barat. Negeri gingseng tersebut menjalin hubungan yang baik dengan Amerika Serikat. Selama beberapa dekade pula, kehidupan masyarakat di Korsel dapat menikmati kebebasan berpendapat hingga demokratis. Tapi pada Selasa 3 Desember 2024, Presiden Yoon mengumumkan darurat militer. Tanpa alasan yang jelas, ancaman dari Korea Utara serta apa yang disebutnya dengan pasukan anti negara sebagai dasar keputusan itu. Yoon bahkan mengklaim kondisi Korsel saat itu berada di ujung tanduk. Yoon kemudian komplain atas 22 kali upaya pemakzulan terhadap dirinya sejak menjabat pada Mei 2022. Approval rating atau kepuasan publik nyaris menyentuh rekor terendah. Parlemen yang dikontrol oposisi memicu pertikaian pembahasan anggaran. Pengumuman itu membuat kondisi Korsel kacau balau. Sebab di bawah kondisi darurat, aktivitas politik dilarang dan media berada di bawah kendali pemerintah. Siapa saja yang melawan militer akan ditangkap tanpa surat. Tentara Korsel bersenjata lengkap kemudian mencoba menerobos masuk ke parlemen Majelis Nasional. Tak cuma tentara, sejumlah heli militer mendarat di parlemen yang menyebabkan suasana di Korsel makin horor. Gerakan melawan darurat militer di Korsel tak kalah masif. Di parlemen, oposisi melawan militer hingga terjadi bentrokan. Saat bersamaan atas perintah oposisi dan ratusan warga mencoba mengepung parlemen, situasi semakin memanas ketika parlemen menggelar voting menghentikan darurat militer. Hasilnya, 190 dari 300 anggota parlemen sepakat menghentikan darurat militer. Tepat pukul 4 pagi pada Rabu 4 Desember 2024, Presiden Yoon akhirnya mematuhi perintah parlemen menghentikan darurat militer. Tentara pun kembali ke barak setelah sempat berada di parlemen dan sejumlah titik. Setelah kondisi Korea Selatan mulai stabil, giliran nasib Yoon yang berada di ujung tanduk. Oposisi mengajukan pemakzulan terhadap Yoon. Hingga kini di mana Yoon berada masih misterius. Orang nomor 1 di Korea Selatan tersebut belum menunjukkan diri di muka publik. Saat bersamaan pula, tuntutan Yoon mundur datang bukan hanya dari elit politik, namun juga dari Asosiasi Pekerja Korsel yang mengecam menggelar mogok kerja sampai Yoon benar-benar mundur. Apakah Yoon akan selamat dari upaya pemakzulan dan selamat dari dakwaan pidana? Atau malah menambah daftar panjang Presiden Korea Selatan yang harus berhadapan dengan hukum setelah menjabat? Kumparan, bicara fakta lewat berita.